Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube kami. Saya Datul Aska. Kali ini kita akan membahas sebuah isu yang sangat penting dan sering kali terabaikan, kesenjangan sosial. Apa sih sebenarnya kesenjangan sosial itu? Mengapa bisa terjadi? Di video kali ini kita akan mengupas tuntas tentang kesenjangan sosial, mulai dari penyebabnya, dampaknya, hingga apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Tren kesenjangan merupakan fenomena sosial yang merujuk pada perbedaan mencolok antara individu atau kelompok dalam hal akses, kepemilikan, dan gaya hidup yang semakin diperkuat oleh perkembangan teknologi dan media sosial. Di era digital ini, media sosial berperan besar dalam memperlihatkan ketimpangan sosial yang tampak dari gaya hidup, barang mewah, dan pencapaian individu tertentu yang dipamerkan secara terbuka. Sementara itu, kelompok masyarakat lain yang tidak memiliki akses atau sumber daya yang sama merasa semakin tertinggal dan tertekan. Kesenjangan sosial tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga meluas pada gaya hidup, pendidikan, dan peluang karir. Perbedaan ini menjadi lebih terasa karena media sosial menciptakan ilusi bahwa keberhasilan dan kemewahan adalah standar umum yang harus dicapai oleh semua orang. Akibatnya, banyak individu merasa minder, tidak berharga, atau tidak mampu memenuhi standar yang telah dikonstruksi secara sosial oleh lingkungan virtual. Fenomena ini sangat kuat di kalangan remaja dan dewasa muda, yang masih dalam proses pembentukan identitas diri, ketika mereka terus-menerus terpapar pada konten yang menampilkan kemewahan dan keberhasilan orang lain. Mereka mulai membandingkan diri sendiri dan merasa kurang. Rasa iri, rendah diri, dan tekanan psikologis pun muncul. Selain itu, tren kesenjangan memunculkan budaya konsumtif. Banyak individu yang berusaha terlihat setara dengan membeli barang bermerek atau mengikuti gaya hidup tertentu, meskipun tidak sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Hal ini memunculkan perilaku pamer, kredit konsumtif, hingga kebohongan sosial untuk membentuk citra diri. Di balik semua ini terdapat ketidakseimbangan dalam distribusi informasi, pendidikan, dan kesadaran kritis. Sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahwa apa yang mereka lihat di media sosial bukan representasi nyata kehidupan seseorang, melainkan hanya fragmen terpilih yang ingin ditampilkan. Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika individu merasa bahwa keberhargaan dirinya ditentukan oleh apa yang dimiliki dan bagaimana dirinya terlihat oleh orang lain. Akibatnya, terjadi krisis identitas, keletihan emosional, dan disorientasi nilai hidup yang sangat serius. Desakan untuk menyesuaikan diri dengan standar media sosial menjadikan individu rela mengorbankan nilai pribadi, integritas, bahkan kesehatannya demi tampak berhasil. Tren ini tidak hanya menjadi masalah sosial, tapi juga krisis kemanusiaan yang menuntut perhatian psikologis mendalam. Kesimpulannya, tren kesenjangan adalah fenomena yang tumbuh subur di era digital, mempengaruhi cara berpikir, merasakan, dan bertindak individu, serta menimbulkan tantangan besar dalam menjaga kesehatan mental masyarakat secara luas. Berikut adalah analisis tren kesenjangan dengan teori psikologi. Yang pertama adalah teori behaviorisme. Kesenjangan muncul karena perilaku dipengaruhi oleh rangsangan dan respon dari lingkungan. Individu yang mendapatkan pujian ketika meniru gaya hidup mewah akan terus melakukannya, meskipun secara finansial tidak mampu. Hal ini memperkuat perilaku konsumtif dan dangkal. Yang kedua yaitu kognitif. Kesenjangan diproses melalui pikiran sebagai bentuk persepsi sosial. Individu cenderung membandingkan dirinya dengan orang lain. Ketika perbandingan itu negatif, muncullah distorsi kognitif seperti semua orang lebih baik dari diriku atau aku gagal, seperti itu. Yang ketiga yaitu conditioning. Jika individu mengalami hukuman sosial saat menunjukkan kekurangan ekonomi seperti diejek atau dijauhi, mereka bisa terkondisikan untuk berpura-pura, menutupi kondisi asli, atau menjadi minder, menghindari interaksi sosial. Yang keempat yaitu teori insight.
Teori insight menekankan pentingnya pemahaman mendalam dan kesadaran tiba-tiba dalam menyelesaikan masalah. Pada fenomena tren kesenjangan, individu yang terpapar perbedaan sosial yang tajam dapat mengalami proses insight ketika mereka menyadari bahwa pola konsumsi gaya hidup yang mereka lihat di media sosial bukanlah gambaran keseluruhan kehidupan. Insight ini dapat membawa perubahan sikap, mulai dari menolak budaya konsumtif berlebihan hingga mengembangkan empati terhadap sesama. Dan yang kelima yaitu teori modeling. Modeling atau pembelajaran melalui pengamatan sangat relevan dalam konteks tren kesenjangan, terutama dalam cara individu belajar dan meniru perilaku yang dipamerkan di media sosial. Media sosial menjadi sumber modeling yang sangat kuat di mana individu melihat dan mencontoh gaya hidup mewah, kebiasaan konsumtif, dan cara berpakaian yang dianggap keren. Perasaan negatif seperti iri, cemas, dan stres menjadi hal yang umum, bahkan dapat bereskalasi menjadi depresi. Tekanan untuk mengikuti gaya hidup yang terlihat ideal di media sosial menciptakan konflik batin dan kelelahan emosional yang dikenal sebagai burnout sosial. Individu mungkin merasa tertekan untuk mempertahankan citra tertentu agar tetap diterima dalam lingkungan sosial. Dari sisi tingkah laku, fenomena ini dapat memicu perilaku konsumtif yang berlebihan dan tidak realistis. Demi menutupi rasa kekurangan, perilaku pamer menjadi sarana untuk meningkatkan status sosial secara instan, walaupun terkadang diiringi kebohongan sosial. Selain itu, dampak psikologis ini memperlihatkan hubungan erat antara kondisi mental dan fisiologis, terutama aktivitas otak pada bagian cerebrum yang mengatur emosi, pengambilan keputusan, dan regulasi stres. Aktivitas berlebih pada sistem limbik, bagian dari cerebrum, terkait dengan respon emosional negatif, sedangkan ketidakseimbangan neurotransmitter dapat memperparah kondisi kecemasan dan depresi. Dampak tersebut tidak hanya bersifat individu, tetapi dapat mempengaruhi hubungan sosial, produktivitas, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan intervensi psikologis dan sosial yang menargetkan pemahaman, pengelolaan emosi, dan pembentukan sikap kritis terhadap fenomena kesenjangan. Kemudian, kaitan fenomena kesenjangan dengan kondisi otak. Fenomena kesenjangan sosial dan dampak psikologisnya berhubungan erat dengan aktivitas dan fungsi otak, khususnya cerebrum, brainstem, dan cerebellum. Cerebrum, bagian terbesar otak, mengatur fungsi kognitif dan emosional. Bagian prefrontal cortex berperan dalam pengambilan keputusan dan kontrol diri yang sangat dibutuhkan saat individu menghadapi tekanan sosial dan harus memilih sikap yang tepat. Aktivitas limbik sistem, bagian dari cerebrum, mengatur emosi seperti rasa iri, cemas, frustasi, dan muncul akibat perbandingan sosial. Ketika individu terus-menerus berada dalam kondisi stres sosial, fungsi otak dapat terganggu, memicu ketidakseimbangan neurotransmitter yang menyebabkan gangguan mood seperti kecemasan dan depresi. Neuroplastisitas memungkinkan otak beradaptasi, namun bila paparan stres terlalu lama dan berat, dapat menimbulkan perubahan struktural yang merugikan fungsi kognitif dan emosional. Intervensi psikologis yang efektif dapat membantu mengembalikan keseimbangan fungsi otak melalui teknik relaksasi, terapi kognitif, dan peningkatan kesadaran diri. Pemahaman mengenai hubungan antara fenomena sosial dan fungsi otak ini menjadi dasar penting dalam merancang strategis kesehatan mental yang holistik untuk mengatasi dampak negatif tren kesenjangan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bergerak, mulai dari hal kecil seperti meningkatkan kesadaran di lingkungan sekitar kita, berikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, dan jangan ragu untuk menyuarakan hak-hak mereka. Ingat, perubahan dimulai dari diri sendiri dan tindakan kecil yang kita lakukan. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari solusi,
Jangan biarkan kesenjangan sosial terus merajalela. Kita bisa menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.